Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan berupa kenikmatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Al-Musabihin yang penuh dengan ketentraman tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena beliaulah merupakan suri tauladan dalam kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di kemudian hari kelak. Jamaah Masjid Al-Musabihin yang dirahmati Allah, tidak terasa waktu berjalan dari hari ke hari dengan berbagai aktivitas masing-masing tanpa kita sadari lagi karena telah mendahului kita menghadap ilahi, sehingga tidak dapat berlomba-lomba meraih keberkahan di bulan yang suci dan mulia ini. Jemaah Masjid Al-Musabihin yang dirahmati Allah, marilah kita sambut bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulnya untuk mencari keridhaan Allah. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan kita semua keberhasilan dalam melaksanakan puasa dan dapat mengambil manfaat serta hikmah dalam menjalani puasa Ramadan, dan akhirnya kita bisa mencapai kebahagiaan baik dunia dan akhirat. Dari panitia Ramadan Masjid Al-Musabihin Tasbih untuk menyampaikan beberapa pengumuman sebelum kita melaksanakan sholat tarawih bersama. Untuk penyampaian tausiah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Rahman Jamil. Ceramah subuh esok pagi tanggal 10 Juli 2013 hari Rabu disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Abdullah AS. Di sini juga diberitahukan bahwasanya seperti pada bulan Ramadan tahun lalu, kita menyiapkan buka puasa bersama untuk lebih kurang 100 orang, dan kami telah menerima tajil buka puasa dalam bentuk uang tunai dari hamba Allah masing-masing. Tanggal 4 Juli sebesar Rp500.000, tanggal 5 Juli 2013 sebesar Rp1.000.000, tanggal 6 Juli sebesar Rp4.000.000, total seluruhnya Rp5.500.000. Kami dari panitia Ramadan mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba Allah yang sudah memberikan sedekahnya. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang berkeinginan untuk berinfak dan bersedekah dapat menghubungi kami di Sekretariat Masjid Al-Musabihin. Demikianlah pengumuman ini disampaikan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tidak mengurangi rasa hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sidang sholat fardu isya yang akan dilanjutkan sholat tarawih berjamaah yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, pertama marilah bersama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Tanpa terasa kita sudah memasuki kembali Ramadan tahun ini. Tentu harapan dan doa kita semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Selanjutnya salawat dan salam kita aturkan kehadiran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Ibu bapak yang dirahmati Allah SWT, sebenarnya penceramah pada malam hari ini adalah Ustaz Muhammad Sholihul Umri, tetapi karena sesuatu dan lain hal sebenarnya beliau sudah hadir bersama kita. Saya dimintakan juga untuk mengisi pada awal pada malam hari ini. Mudah-mudahan saya bisa menggantikan beliau, dan ini adalah bagian dari upaya saya pribadi untuk mencoba mengamalkan Fal-Yubalighu Syahidul Ghaib. Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Hadis ini disampaikan oleh Rasulullah SAW pada Haji Wada ketika Rasulullah melaksanakan ibadah haji, dan setelah Rasulullah SAW menyampaikan khutbah dan menyampaikan beberapa pesan, kemudian beliau menyampaikan Fal-Yubalighu Syahidul Ghaib, hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Atau dengan kata lain, sebenarnya tugas dakwah adalah tugas setiap pribadi muslim yang telah menyatakan keimanannya kepada Allah SWT. Ibu bapak yang dirahmati Allah SWT, pada malam hari ini saya ingin mengajak kepada saya dan kita semua untuk merenungkan sebuah kisah, sebuah cerita yang semoga-moga dengan kisah dan cerita ini kita bisa mengambil pelajaran untuk kita jadikan bekal dalam arus kehidupan kita, dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Sidang sholat tarawih yang orang ini adalah seorang penghuni surga. Subhanallah. Ada sedikit kisah pelajaran yang menarik dari sepenggal kisah ini. Yang pertama, sebenarnya duduk di masjid kita dalam bagian dari sunnah. Ibnu Mas'ud mengingatkan kepada kita, ijlis bina wa nu'min sa'at, duduklah sejenak untuk berbincang tentang keimanan. Kemudian pelajaran yang kecil juga kita ambil dari pelajaran ini, sebenarnya duduk-duduk kita di dalam masjid untuk membincangkan bahwa hidup yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki ketika orientasi dan tujuan akhir hidup kita surga. Wa man yuhyiha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya itulah keberuntungan yang sejati. Jadi ibu ketika sedang duduk di masjid, oh itu waktu baru kita, oh itu Pak Wali Kota bukan, oh itu adalah kalau penghuni surga. Subhanallah. Jadi persepsi kita di dalam melihat seseorang bukan pada jabatan, tetapi persepsi seseorang ketika melihat seseorang adalah pada keimanan dan takwa. Sehingga ketika Qais bin Abbad yang menceritakan kisah ini, dan kemudian para yang duduk di dalam masjid waktu itu mendiskusikan, kemudian bersilaturahmi masuk ke dalam rumahnya, lalu setelah bercengkrama bercerita, Pak Istri akan menceritakan, wahai Fulan, tadi ketika kami duduk di dalam masjid, orang ramai bercerita bahwa engkau adalah calon penghuni surga. Lagi-lagi kemudian kita diajarkan kepada sebuah akhlak yang baik, maka jawaban dari sang kita. Baiklah, kalau demikian aku akan menceritakan kepadamu kenapa sampai seperti ini. Jadi kemudian sang lelaki itu menceritakan kepada Qais bin Abbad, ceritanya begini. Suatu kali kami bermimpi di masa Rasulullah SAW. Maka aku pun menceritakan mimpi itu kepada Rasulullah SAW. Dalam mimpiku, aku melihat diriku berada di sebuah taman yang sangat hijau dan luas.
Di tengah-tengah taman itu ada sebuah tiang dari besi. Bagian bawahnya menancap di bumi, namun bagian atasnya menjulang sampai ke langit, dan pada bagian atas tiang ada seutas tali yang sangat besar. Maka seketika itu juga kemudian sepertinya ada seseorang yang meminta dan mendorong aku untuk memanjat tiang itu. Panjatlah tiang itu. Lelaki itu menjawab, aku tidak bisa memanjat. Tiba-tiba ada seseorang yang mengikuti di belakangku dan kemudian mendorong, panjatlah. Dan akhirnya aku bisa memanjat sampai di penghujung tiang, dan kemudian aku pegang erat-erat tali itu. Seketika itu juga kemudian aku terbangun darinya. Maka ketika kemudian sang lelaki itu menceritakan mimpinya kepada Rasulullah SAW, maka kemudian Rasulullah menjawab tentang takbir mimpi itu, bahwa kebun hijau yang luas dan indah itu, itulah Islam. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, Islam itu adalah ya'lu wa la yu'la'u. Islam itu indah, tinggi, tidak ada sesuatu yang lebih tinggi dari Islam. Yang menjadi diskusi dan pertemuan kita pada malam hari ini, sudahkah kemudian kita menampilkan keindahan Islam? Tidakkah kita termasuk yang diingatkan oleh salah seorang ulama Islam, mahjubun bil muslimin? Islam itu terhindar karena keindahannya oleh perilaku kita semua. Ayat ini cerita tentang ini dideskripsikan oleh Rasulullah SAW, bahwa Islam itu indah seindah taman yang hijau dengan berbagai bintang. Kemudian tiang kebun itu adalah tiang Islam. Seutas tali adalah seutas tali yang sangat kokoh, dan itulah dua kalimat syahadat. Engkau akan senantiasa memegang erat Islam, dan engkau akan meninggal dengan itu. Jadi ibu-ibu, ini juga sudah nubuah bahwa sang lelaki yang hadir dalam mimpinya dengan mimpi yang indah itu, di akhir hidupnya sudah digambarkan salah satu penghuni surga, seperti yang tadi diceritakan oleh beberapa lelaki yang ada hidup di dalam masjid. Ibu, bapak yang dirahmati Allah SWT, cerita tadi yang diceritakan oleh Qais bin Abbas bisa dibaca dalam hadis riwayat Bukhari nomor 710, riwayat Muslim nomor 2482, riwayat Ahmad, riwayat Abdul Hakim, dan Ahmad Al-Hakim. Jadi kesohihan dari cerita ini adalah benar adanya. Siapakah kemudian sang lelaki itu? Maka ibu bapak yang dirahmati Allah SWT, sang lelaki yang sudah dijamin masuk surga itu adalah ternyata Abdullah bin Salam. Siapakah Abdullah bin Salam? Abdullah bin Salam adalah seorang tokoh Yahudi yang mengerti tentang isi yang ada di dalam Alkitab. Kenapa kemudian dia masuk Islam? Ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, kemudian sang Abdullah bin Salam ini membaca dalam kitabnya, kitab Taurat, tentang Nabi akhir zaman. Maka jika Rasulullah datang ke Madinah, Abdullah bin Salam bertanya beberapa hal, dan tidak mungkin bisa menjawab kecuali jawaban itu benar adanya, kecuali jawaban itu datang, kecuali jawaban itu muncul dari seorang nabi. Maka kemudian Abdullah bin Salam seketika itu juga kemudian masuk Islam dengan jawaban-jawaban yang diberikan oleh Rasulullah dalam pertanyaan-pertanyaan. Abdullah bin Salam menyertai dalam perjalanan dakwah Rasulullah bersama Khulafaur Rasyidin. Bahkan nantinya Abdullah bin Salam ini
termasuk salah satu sahabat yang ikut melakukan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Ibu bapak yang dirahmati Allah SWT, siapakah kemudian Abdullah bin Salam ini? Ini adalah pribadi yang digambarkan dalam surah hadis riwayat Bukhari an Sa'ad bin Abil Waqqas qala ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul li hayyin minan nas yamshi innahu fil jannah illa li Abdillah bin Salam, yang artinya kurang lebih, aku tidak pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda tentang seseorang yang masih hidup dan berjalan di muka bumi, orang itu berada di surga kecuali adalah Abdullah bin Salam. Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah, seorang Abdullah bin Salam yang masih berjalan di muka bumi, yang masih hidup, tetapi Rasulullah SAW sudah menjanjikan bahwa Abdullah bin Salam innahu fil jannah, sesungguhnya dia ada di dalam surga. Dari saat Nabi Waqqas bahwasanya Rasul tidak pernah duduk di dalam masjid kemudian makan bubur di piring, dan kemudian Rasulullah menyisakan piring itu sebagian. Kemudian Rasulullah bersabda, di arah ini akan masuk ke dalam masjid seorang penghuni surga yang akan makan sisa bubur itu. Jadi Rasulullah makan bubur, menyisakan sebagian bubur yang dia makan. Kemudian Rasul bersabda, dari arah ini akan datang seorang lelaki yang akan menghabiskan bubur yang saya sisakan, dan dia adalah calon penghuni surga. Sa'ad bin Abi Waqqas yang menceritakan hadis ini bercerita, adikku sedang berpisah dariku. Siapakah adik Sa'ad bin Abi Waqqas? Umar bin Abi Waqqas. Umar bin Abi Waqqas sedang berwudu dan hendak menghadap Rasulullah SAW. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku berharap sang lelaki yang dideskripsikan oleh Rasulullah SAW itu adalah adikku. Tetapi ternyata seorang lelaki yang datang lewat pintu dan menghabiskan bubur itu ternyata adalah Abdullah bin Salam. Ibu bapak yang dirahmati Allah SWT, Ramadan adalah sebuah bulan yang menjanjikan, sebuah bulan yang dijanjikan kepada kita adalah surga balasan bagi orang-orang yang berpuasa. Bahkan ada salah satu pintu surga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa untuk memasuki melalui pintu itu adalah pintu raya yang dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa. Ibu bapak yang dirahmati Allah SWT, di awal Ramadan ini saya ingin mengajak kepada kita, marilah kita jadikan masjid sebagai tempat kita mendiskusikan sudah layakkah kita menjadi salah seorang penghuni surga. Ketika seorang datang ke masjid, jangan lihat seorang dari jabatannya, itu gubernur, itu wakil gubernur, itu menteri, tapi lihatlah apakah seseorang itu ketika datang ke masjid sudah menjadi ciri-ciri calon penghuni surga. Karena selagi ibu bapak yang dirahmati Allah SWT, yang membedakan seseorang di hadapan Allah SWT bukan pada posisi jabatannya, bukan pada posisi tertinggi yang dimiliki di hadapan manusia, tetapi adalah karena keimanan dan ketakwaan. Di akhir permohonan ini, saya ingin kembali mengajak kepada kita, siapakah Abdullah bin Salam itu? Abdullah bin Salam adalah
seorang yang mengimani Islam pada kali pertama ketika Rasul hijrah ke Madinah, dan ketertarikan Abdullah bin Salam pada Islam adalah sabda Rasulullah SAW yang kurang lebih, ya ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil lail wan nas niyam tadkhulul jannata bisalam. Ibu bapak yang dirahmati Allah SWT, jadi ternyata seorang Abdullah bin Salam tertarik kepada Islam kali pertama adalah seruan, ajaran Rasulullah ketika pertama kali datang ke Madinah dengan seruannya, ya ayyuhan nas afsus salam, sebarkanlah salam. Ibu bapak yang dirahmati Allah SWT, teman-teman yang kuliah di luar negeri, banyak kemudian saudara-saudara kita yang sudah sepuh, yang jompo, atau yang kemudian tinggal keluarganya, akhirnya tertarik masuk ke dalam Islam hanya karena afsus salam. Sudahkah kemudian kita menyebarkan salam dalam artian yang paling sederhana, ketika kita saling bertemu, tabassumu fi wajhika akhika shadaqah, senyum kamu pada saudara kamu adalah sedekah. Ketika kita saling bertemu dengan senyuman, lalu setelah senyuman kita saling menyapa dengan afsus salam, menyapa dengan salam. Tetapi salam dalam arti yang lebih luas adalah mampu mendistribusikan keselamatan semuanya. Wa'an imun ta'am, lalu memberi makan kepada orang yang kelaparan. Salah satu hikmah terbesar dari Ramadan adalah kita mampu merasakan bahwa ternyata lapar itu adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Dengan demikian mudah-mudahan kita punya kesadaran untuk bisa memberikan, untuk mengeluarkan orang-orang di sekitar kita tidak kelaparan lagi. Wasilul arham, dan kemudian menyambung silaturahim. Wasallu billahi wan nas niyam tadkhulul jannata bisalam. Dan kemudian orang-orang yang melaksanakan sholat pada malam hari ketika orang lain tertidur, dan misalnya kalian akan masuk ke dalam surga. Ternyata ibu-ibu, sejak awal pertarikan Abdullah bin Salam memang pada orientasi hidupnya bahwa harus masuk ke dalam surga. Ada 4 salam yang diajarkan oleh Allah Rasul dalam ayat ini adalah afsus salam, wa'at'imut ta'am, wasilul arham, dan ini semuanya dimensinya dimensi sosial. Tetapi yang terakhir, dimensi pribadi adalah wasallu billail wan nas niyam, adalah orang-orang ketika manusia yang lain tertidur maka dia bangun di tengah malam. Ini adalah dimensi personal, dimensi pribadi. Jadi sebenarnya surga harus dilakukan dengan kesolehan pribadi dan kesolehan sosial. Barangkali demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya dan untuk kita semua, untuk kita ambil pelajaran bahwa akhir kehidupan kita harus kita pastikan bahwa kita adalah salah satu penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayy.